Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmarul Fuad. Saya di sini untuk menjelaskan sedikit tentang motor listrik. Ya, di sini ada fungsi motor listrik. Jadi fungsi dari motor listrik tersebut yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran. Jadi motor tersebut putarannya biasanya digunakan banyak sekali di depan kita sehari-hari. Biasanya digunakan untuk seperti kipas angin, vacuum cleaner, dan lain-lain. Ya, kita selanjutnya ke slide selanjut. Ya, di sini ada jenis-jenis motor listrik. Ya, motor arus bolak-balik. Ditinjau dari pasarnya. Ya, di sini ada dua macam, yaitu motor listrik 1 fase sama motor listrik 3 fase. Jadi kalau motor listrik 1 fase itu menggunakan arus 1 aja, kalau motor 3 fase menggunakan arus 3 fase. Yaitu di sini ada juga ditinjau dari sinkron dan asinkronnya. Motor sinkron dan asinkron, yang dimaksud di sini motor sinkron apabila bebannya ditambah motor tersebut putarannya akan tetap. Ya, kalau asinkron bebannya akan ditambah, putarannya akan berubah-ubah. Jadinya kalau sinkron bebannya ditambah, putarannya dari motor tersebut nggak diubah-ubah, cuma tetap, nggak ada perubahan. Kalau motor asinkron di sini perubahannya, putarannya akan berat dan jadinya akan pelan. Ya, selanjutnya di slide selanjutnya di sini ada lagi motor arus searah. Ada 2, motor DC dengan penguat terpisah dan yang 2 motor DC dengan penguat sendiri. Ya, motor DC dengan penguat sendiri ada 3 macam, yaitu seri, sound, dan kompon. Gitu. Ya, kita selanjutnya slide. Ya, di sini ada bagian-bagian motor tersebut. Motor listrik terdiri 2 bagian utama, yaitu stator dan rotor. Ya, sini saya akan jelaskan stator dan rotornya dulu ya. Yang satu, stator, merupakan bagian dari motor listrik yang tetap tidak bergerak. Gitu. Ya, kalau statornya merupakan bagian motor listrik yang tetap, jadi bagian beritanya tergantung dari motor tersebut. Kalau rotor, ini rotor merupakan bagian motor listrik yang bergerak, berputar, gitu. Jadi kalau merupakan bagian yang bergerak itu biasanya magnet, tergantung dari motornya. Bisa diubah sih. Kalau misalnya statornya jadi magnet atau rotornya jadi magnet juga bisa diubah ini. Ini bagian-bagian listrik dari 2 bagian utama motor itu sangat penting ya. Kalau nggak ada statornya nggak bakal jadi motornya. Ya, kita selanjutnya slide. Ya, ini ada bagian statornya, ada inti stator dan kumparan stator. Ya, di sini ada gambarnya, gambar tersebut. Ini ada belitan yang meliti dari dinding-dindingnya. Ini di luarnya namanya cover dari motor tersebut ya, gitu. Ya, kumparan stator ini biasanya untuk memutarkan magnet yang berubah. Kita ganti slide-nya. Ya, ada prinsip kerja motor DC. Nah, ya, prinsip kerja motor DC di sini ada selatan dan utara ya. F itu namanya Fleming, gitu. Ini prinsip kerja motor DC. Bila ada sebuah kawat yang dialiri arus listrik yang berada di antara kedua kutub magnet yang berbeda, maka akan menimbulkan gerak pada kawat tersebut sesuai dengan hukum Fleming, yaitu kaidah tangan kiri. Ya, jadi kalau arus masuk itu ini bagian F, arus ya, ini ya. Ini. Jadi apabila arusnya masuk, ini akan berputar, putarnya searah jarum jam, gitu. Ya, searah jarum jam. Ya, ini ada hukum Fleming juga. Biasanya ada di pelajaran IPA juga ada
ada magnetnya. Ini selanjut. Ya, konstruksi motor DC. Di sini juga dijelaskan sedikit konstruksinya. Ada komutator, bantalan peluru, poros, sikat, arang, lengan sikat, kumparan medan, rangka, kumparan rangka, kipas, dan kutub. Ya, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Yang ini bagian-bagian motor, ada kumparan jangkar, yaitu dimaksud tuh jangkar topai ya. Ini buat belitanya. Ini ya porosnya untuk belitanya. Bantalan peluru ya, dimaksud bantalan peluru tuh namanya bearing gitu, bearing. Ini bearingnya, dan ini komutatornya. Nah, komutator itu untuk sikat arangnya, untuk menggerusnya. Jadi arus masuk mengalirkan sikat arang, akan jadi memutarkan ini kumparan tersebut medannya. Ya, ini ada lengan sikat arang. Ini untuk sikat arangnya dan enggak mencelat kemana-mana ya gitu. Terus ini ada kumparan medan ya. Kumparan medan ini ada magnet ya, magnet. Ini kok kipasnya. Kipas ini untuk pendingin motor tersebut. Ini untuk mendinginkan motor dari dalam ya, untuk mendinginkan. Biasanya kalau motor gak ada pendingin itu dalamnya akan panas ya, panas. Ya, panas tersebut dikarenakan kecepatan motor tersebut ya. Kecepatan itu sangat cepat sekali. Jadi kita butuh kipas untuk konstruksi motor tersebut akan masuk. Jadi artinya masuk ke dalam untuk mendinginkan dalamnya. Jadi gitu. Ya, di sini ada lagi rangka. Ya, rangkanya ini rangka motor DC-nya. Kalau rangka dari motor DC itu bisa dilihat dari luar. Bisa dilihat luar. Bentuknya seperti kotak ya. Kotak tuh. Kotak. Kalau motor AC biasanya bisa dilihat dari di luarnya juga. Lihat dari seperti lonjong ya. Enggak berbentuk kotak seperti motor DC ya. Gitu. Sebelum saya akhiri, saya minta maaf apabila saya jelaskan tidak sesuai dari penerangan tersebut ya. Dan saya juga minta maaf sebesar-besarnya apabila kata-kata saya tidak sesuai penjelasan saya juga minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.